Pak Rewain dulu. Oke, silakan Pak. Yang pertama soal olah digital, ini nggak pernah habis-habis ya. Olah digital itu tidak beda dengan orang dandan. Apakah orang perlu dandan? Itu kan tanya, apakah foto perlu diolah? Yang orang perlu dandan nggak? Satu yang harus Anda ingat ya, bahwa secantik-cantiknya orang, kalau foto pasti dandannya nggak? Nggak ada orang cantik yang nggak dandan. Saya 3 kali motret Miss Universe datang ke Jakarta, Kompas Media Partner. Miss Universe itu udah paling cantik di dunia. Kosmetiknya saya tanya, saya hitung 1 miliar harganya. Yang dandan ini 8 orang, Anda bayangin, udah paling cantik, yang dandan ini malah banyak. Ironinya adalah orang makin cantik, kosmetiknya makin mahal, bukannya makin nggak pakai cantik loh. Satu lagi saya kasih tahu ya, makin profesional orang dalam dunia komersial, makin banyak pakai Photoshop. Itu saya kasih tahu. Tidak ada profesional yang nggak pakai Photoshop. Makin pro, makin banyak pakai. Roy Genggam itu bilang, kalau saya nggak pakai Photoshop, biaya pemotretan saya jauh lebih mahal. Ya, jadi kapan perlu diolah? Ya kalau ada merasa perlu olah ya olah. Kalau ada nggak merasa perlu dandan ya nggak usah dandan. Itu jawabannya ya. Jadi olah itu adalah suatu bagian dari fotografi. Sejago-jagonya tukang ngecat mobil butuh dipoles ya nggak? Wah saya jago nggak usah moles lagi, nggak ada. Makin jago, makin bagus hasil mobilnya, molesnya makin parah. Pengukir, sejago-jagonya pengukir butuh amplas. Ya kan, sejago-jagonya fotografer kadang-kadang butuh Photoshop. Alat itu sejago-jagonya cuma bisa segini, kebutuhan manusia itu segini. Nah ini apa jembatan ini? Itu kalau dalam kosmetik ya dandan, gitu kan, tetap butuh dandan. Sejago-jagonya orang bikin tembok butuh dicat gitu loh. Jadi kalau ada tanya, apakah perlu diolah digital? Ya ada diri yang jawab. Kalau ada merasa perlu, olahlah. Kalau nggak perlu ya nggak usah diolah. Katakanlah nge-weight balance-nya salah, masa ada nggak olah gitu loh. Kalau Anda nggak merasa perlu, ya nggak usah diolah. Apakah foto diolah lebih bagus atau tidak? Ya nggak bisa ditentukan gitu. Apakah orang dandan lebih cantik? Belum tentu juga ya, dandan ini siapa dulu gitu loh kan. Jadi itu jawabannya seperti itu. Lalu tadi supaya gimana orang tertarik? Nggak mungkin. Di koran pun, Kompas itu punya Kompas, punya majalah Hai, punya Warta Kota, punya Bobo untuk anak SD ya. Sama-sama meliput Waisak. Yang motret buat Bobo sama motret buat Warta Kota sama Kompas beda-beda fotonya. Kalau terlalu rumit anak SD bingung. Ada penelitian berkatin pakai dupa segala, anak kecil nggak ngerti, pusing. Anak kecil kayak orang arah-arahan aja gitu loh. Jadi justru itu seninya fotografi. Anda bisa memotret untuk siapa? Bukan semua orang senang, nggak mungkin. Jangan berharap itu ya. Ada orang yang sama sekali nggak tertarik foto juga ada. Jadi seperti Kompas pun, ini beritanya berita politik. Ya angle-nya politik. Orang yang hobi olahraga akan baca. Kita nggak bisa maksa orang baca berita kita semua, nggak bisa. Itu sebabnya makanya justru itu seninya memotret, seninya menulis. Anda bikin cerpen bagus banget, belum tentu semua orang suka. Dia nggak suka cerpen, dia nggak akan baca gitu loh. Jadi kalau Anda tanya bagaimana supaya orang tertarik sama foto kita, ya Anda pelajari dulu kalayaknya siapa. Anda motret pariwisata ya kayak pariwisata, angle-nya angle pariwisata. Angle pariwisata itu kayak apa? Ya Anda lihat aja buku pariwisata kira-kira gitu. Saya cuma ingat 2 itu, yang lain mau tanya apa lagi ya? Cuma itu udah 2 ya. Jadi jangan berharap semua orang bisa suka sama foto kita, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Komunikasi dengan model Pak. Oh iya, model. Model gimana ya? Komunikasi dengan street, misalnya kita sama orang nge-street gitu kan. Oh iya, jangan pikir kalau punya ID itu gampang loh. Saya tuh dalam liputan tertentu saya malah buang ID saya. Kerusuhan Mei, saya pakai ID Kompas, orang yang benci sama Kompas ngincar saya. Kerusuhan di Balai Kota, beberapa masa tidak suka dengan beritanya Kompas. Saya ngumpetin ID Kompas saya. Saya pura-pura jadi biasa orang. Dulu kalau ada tahu Persija sama Bandung Persib itu kan selalu ribut kan. Pertandingan di Lebak Bulus tuh. Saya kan orang Jakarta. Nah, khalayak Persija itu nggak suka dengan berita Kompas. Kompas mana Kompas? Teman saya nuju saya dilempar air kencing satu kelas. Wah, sekarang kepala saya tuh. Jadi jadi pers saya bilang enggak juga. Belum tentu. ID itu kadang-kadang malah nyusahin. Dalam liputan-liputan tertentu di tim-tim 1999, Cornelis ditembak karena Kompas. Ditembak dia karena masa itu nggak suka sama Kompas misalkan. Ini Kompas terlalu dekat sama pro kemerdekaan itu kan. Anti kemerdekaan. Yang pro kemerdekaan kan nggak suka sama Kompas. Ditembak, sikor, tembus pahanya. Jadi Anda jangan pikir bahwa dengan ID itu lebih mudah. Tidak. Kadang-kadang nyusahin. Sangat nyusahin karena malah jadi beban. Lalu apa yang harus saya potret? Banyak. Anda kan bisa potret pemandangan alam. Itu yang foto yang paling laku dijual.
Foto yang paling laku dijual. Saya dapat duit lebih banyak daripada gaji saya itu foto-foto landscape yang nggak butuh izin dan nggak butuh model. Kalau Anda mundur cari kalender Fusuran 2016, 1 tahun kalender tuh foto landscape saya, dan itu dapatnya duit gede banget. Ya karena jadi sekali aja, bisa saya nggak dapat lagi ya. Sekarang saingan saya banyak loh, seperti Pak Denny Sukarya ya, tanya Pak Rizwan. Pak Denny itu dulu merajai itu foto stok. Begitu dunia masuk digital, dunia masuk internet, saingan dia habis-habisan. Sekarang Pak Denny meninggalkan dunia foto stok, dia sekarang main sanggar tari. Sekarang Anda lihat kalender itu kan nama-nama baru semua. Orang sekarang pembuat kalender belinya dari Instagram, belinya dari Facebook. Makanya kalau Anda naruh di Instagram, di Facebook, jangan kebanyakan selfie, ya. Itu nggak laku dijual. Perbanyak karya Anda. Kalau dicolong gimana? Ya dicolong itu low res loh, kebanyakan ketakutan ya. Di Facebook, di Twitter, di Instagram itu low res. Nggak mungkin dicetak besar. Kalau sampai ada yang bisa cetak besar itu pasti bisa nyolong dari artis Anda. Kira-kira seperti itu saya kabar ya. Anda lihat IG saya, nggak ada yang saya watermarkin. Sekarang saya yakin dicolong pun makanya paling ya buat wallpaper pun kalau layar yang gede juga pecah kabarnya ya. Jadi jangan tanya, saya nggak, kalau nganggur ya Anda yang nyari aktif, justru itu seninya. Jurnalis itu justru foto-foto yang harus pakai ID itu masuk istana, masuk ke Departemen Keuangan, masuk ke DPR. Di luar itu seperti Motret Street, seperti Metropolitan segala, justru kita menghindari ID. Orang kalau lihat Kompas, wah bergaya, malah foto Anda nggak hidup. Jadi justru ID wartawan itu kadang-kadang nyusahin. Dalam pengalaman saya untuk liputan-liputan yang gawat, saya umpetin. 98 itu kalau Anda pernah nonton di Net TV, coba lihat tadi di YouTube ya, Arba'in Net TV ya. Terus saya ngomong 98, saya bikin ID Cempaka Pos. Karena saya nggak tahu masanya siapa nih. Kalau dia pro Kompas ya saya diuntungkan. Kalau dia anti Kompas ya dia buat Cempaka Pos mending, nggak ada yang tahu karena itu media ngarang gitu kan. Itu saya bikin Cempaka Pos. Itu pasti saya simpen tuh ID palsu itu. Apakah itu melanggar hukum? Tidak. Saya nanya aja kok. Kalau dia nanya kamu Kompas bukan. Kalau wawancaranya resmi, Anda harus resmi. Kalau masa yang nggak jelas siapa, Anda boleh tidak jelas. Itu panduan kira-kira. Oke, terima kasih dari Pak Arba'in. Mungkin yang terakhir, yang satu lagi dari Pak Gadis. Ini menarik. Ada sesi khusus nanti fotografi dengan menghadirkan model misalnya. Tapi kalau saya rasa kalau untuk kami di Dinas Pariwisata kita tidak bisa fasilitasi itu karena sesuai dengan tupoksi. Tapi kami mengundang ini semua fotografer Sawalunto terutama. Kita setiap hari Kamis kita melakukan explore ke objek-objek wisata yang belum tersentuh dengan baik. Seperti disampaikan Pak Arba'in tadi, akan banyak landscape menarik di situ untuk difoto gitu. Kalau mau ikut kita silakan datang ke kantor pariwisata, kita ikut rame-rame nanti hari Kamis. Silakan difoto. Objek yang akan kita lihat itu silakan bantu juga kami untuk memperkenalkan ke dunia luar. Ini mungkin melalui media YouTube silakan nanti diambil, kita sama-sama gitu. Tapi kalau untuk menghadirkan model itu lebih terkait dengan kebudayaan, itu di Dinas Kebudayaan nanti. Kalau kita di pariwisata lebih ke event-event. Kalau untuk pribadi menghadirkan model itu bukan di kita, tapi barangkali jika ada waktu khusus untuk itu kita beritahu nanti, kita informasikan pada para fotografer. Nah ini apa namanya? Kekayaan kita itu sebenarnya Sawalunto yang perlu kita ekspos keluar itu memang kekayaan alam. Kemudian wisata heritage ini yang sudah diakui sebagai warisan dunia. Saya rasa itu saja kalau memang kita ingin sama-sama ekspos kota Sawalunto supaya lebih dikenal di dunia luar, kita perbanyak itu. Karena bagi kami Pemda, terutama di Dinas Pariwisata, kita mengharapkan orang datang ramai ke Sawalunto.
Nah itu kalau kita menghadirkan modal, saya rasa untuk menjual Sawalunto kurang ya. Tapi kalau silakan foto misalnya nanti kita bikin event khusus lomba fotografi geosite yang ada di Kota Sawalunto misalnya. Kemudian mungkin juga nanti kalau ada pembiayaan, ada waktu kita adakan misalnya lomba fotografi khusus untuk bangunan-bangunan heritage di Sawalunto misalnya, seperti itu. Ya, ini nanti kita lombakan. Itu menarik idenya, akan kita coba. Mungkin tidak persis seperti itu, akan ada kita lakukan nanti sesi-sesi khusus yang barangkali ini bukan lomba fotografi, tapi memberikan ruang kepada kawan-kawan semua fotografer yang ada di Kota Sawalunto untuk bisa lebih mengekspresikan karyanya untuk mendukung pariwisata di Kota Sawalunto. Dan ini permintaan khusus barangkali karena sudah malam. Sayang sekali ini ada maestro-maestro fotografi di tingkat nasional. Jika hanya diskusi saya rasa tidak kelihatan ya. Kalau seandainya Pak Risman, Pak Arbain, Pak Dani berkenan, kita ambil satu objek, silakan nanti Bapak-bapak mengambil fotonya. Silakan mana ada foto pakai di situ, mungkin bisa langsung mempelajari bagaimana teknik para maestro ini yang bisa kita pelajari, kita terapkan nanti pada waktu pengambilan fotografi oleh kita sendiri. Nah ini mohon Pak, mungkin satu saja, nggak usah jauh-jauh, kita mungkin cukup bangunan Hotel Ina Heritage ini saja atau objek-objek yang ada di lokasi ini. Silakan itu nanti dipelajari bagaimana teknik pengambilan dari Pak Risman, Pak Arbain, Pak Dani nanti. Itu saya mohon. Cukup satu saja masing-masing narasumber. Mungkin itu silakan. Mohon izin nambahin Pak. Tahun 2010 saya Ji Subiakto, Yori Antar, Oscar Motulo itu didatangkan Sawalunto, Temutren Sawalunto, jadi pameran sampai ke Singapura kalau nggak salah ya. Jadi Sawalunto Effect ya sampai jadi buku juga. Pertanyaan adalah waktu itu 2010, oke lah mungkin 2010 10 tahun yang lalu ya. Sekarang begitu banyak fotografer di sini. Kenapa tidak membuat buku tentang Sawalunto sendiri Pak? Kalau Anda coba googling ya, Iman Firmansyah itu saya ketemu 2017 di sebuah tempat Cipta Gelar namanya. Terus ngobrol, saya pengen buku tentang Kabupaten Sukabumi. Ya saya dukung. Akhirnya saya jadi kuratornya. Dia keliling sendiri potensi Kabupaten Sukabumi jadi buku. Dan buku itu laris tentang Sukabumi. Bahkan banyak orang Sukabumi pun, mertua saya orang Sukabumi ya. Saya sering ke Sukabumi. Saya kaget loh, ini seperti ini ada juga di Sukabumi. Nah, kenapa tidak dimulai? Anda motretin seluruh Sawalunto, bangunannya, alamnya, macam-macam sampai jadi buku. Kalau Anda googling, saya pernah tulis tentang pabrik kopi di Sawalunto yang pakai kincir air. Saya lupa di mana tepatnya, tapi saya keliling Sawalunto waktu itu 2010. Saya menemukan sebuah kincir air. Jadi numpuk kopinya itu pakai kincir air. Ada kan di Instagram saya, belum terlalu lama ya. Saya naikkan di Instagram juga. Itu saya 2010 motretnya. Jadi saya foto satu halaman di Kompas. Dan kopi itu saya di Singapura lihat di Gelang. Terus di beberapa kata orang kopi itu sampai KL Pak, sampai Kuala Lumpur. Jadi bungkusnya kecil-kecil itu kopi rakyat, pakai kayu bekas karet yang nggak pedih di mata. Tumbuknya pakai kincir air. Di Sawalunto saya motretnya, saya nggak jauh dari Sawalunto, saya kelilingnya motor waktu itu 2010. Jadi Anda bisa gali sendiri, katakanlah pendananya rame-rame bikin buku patungan, menarik loh. Dulu kita sering bikin buku patungan, kalau Anda lihat 21 ibu-ibu itu bikin buku tentang wanita Indonesia. Mereka biayanya pun patungan, cetak dan buku itu lah terjual habis dan modalnya balik. Kalau Anda mau semua join bikin buku tentang Sawalunto, kamu bagian motret heritage, kamu motret alam. Kalau katakanlah didanai sendiri patungan, itu indah sekali, ya nggak Pak? Mungkin Pak Des nanti bantu nyari sponsor atau justru mendanai terus, apa salahnya? Tapi intinya adalah kalau ada cinta sama Sawalunto, mulailah. Kalau ada nggak mulai gitu. Kira-kira. Satu lagi tambahan Pak, minta mumpung lagi ada sesepuh senior Pak ya, mungkin mewakili depan kami pengen meminta satu dari Dewan Juri atau senior kami, satu hasil karya yang paling dicintai, yang paling bagus menurut Bapak, hasil karya Bapak ini ya, dan diterangkan kepada kami
kok bisa Bapak ngambil spot kayak gitu, apa penjelasannya? Contohnya kayak tadi Bapak buat foto kincir air yang buat nunggu IP Pak ya. Aku pengen yang bapak-bapak yang senior pengen satu aja Pak, satu. Jadi di situ kami bisa mengklarifikasi, menerjemahkan, oh jadi bapak ini arahnya ke sini, arahnya ke situ. Jadi faktor beliau mengambil gambar ini karena ini alasannya ya. Ya nggak bisa gitu ya. Satu Kalau aja, menurut Pak. saya foto terbaik saya itu yang belum saya bikin. Kalau foto masa lalu saya lebih bagus, saya mundur. Ya, saya foto bagus saya harus saya bikin besok. Kalau saya pedoman saya itu ya. Kalau itu suatu foto yang nggak pernah bapak nggak bisa bapak lupain, ya nggak usah yang paling bagus, yang nggak pernah bapak lupain. Kalau tiba-tiba saya harus bikin cepet ya. Saya masuk markas GAM 4 Desember tahun 2000. Itu saya masuk antara hidup dan mati ya. Masuk GAM, waktu itu GAM begitu sama TNI juga perang terus kan habis-habis. Bos saya ngomong, coba kamu masuk ke markas GAM, ulang tahun GAM. Saya antara takut sama kepengen dapat gambar dan saya pergi dan saya bersyukur saya masuk. Manusia bersenjata semua. Jadi kalau memorable itu ya, memorable itu. Tapi kalau dibilang mana yang paling bagus itu saya foto pakai roll ya, 9 roll 9 kali 36 ya. Yang bagus paling mana semuanya beda-beda, ada yang inong bale, ada yang apa dan sebagainya. Itu yang teringat ya waktu saya tanya ya. Tapi kalau Anda tanya besok kalau saya bangun tidur mungkin bisa jawabnya bicarain lagi ya. Karena ya saya kerjaan kan banyak motret, ada model, ada apapun lah. Jadi tiba-tiba Anda tanya, saya mikir cepat ya kepikir Panglima kami itu 4 Desember kemarin habis ulang tahun lagi ya, itu aja. Pak Risman ini lebih banyak. Asma tahun 77 itu saya kaget loh. Saya tahun 88 aja masih kayak gitu. Pak Risman berarti 11 tahun sebelum saya ya. Ini sebetulnya tantangan yang tadi itu Pak, tidak bisa kita terima malam ini Pak. Tambah 1 hari kita hunting bersama. Nah, malamnya kita slide show baru seru. Praktikum. Itu Lanjut. mumpung kita sudah di sini, tapi Pak Arbain itu ada kebutuhan apa Pak? Harus sampai besok. Puso. Kalau ada Pak, Oh Zoom bisa dari Pak, sini. Pak, kalau ada teori, ada prakteknya Pak, Ah. sama adik-adik kita nih. Jadi jangan, dan di dalam seni tidak ada ajar mengajar, ya itu satu hal yang harus diperhatikan. Jadi jangan dikira begini loh motret yang baik, begini loh melukis yang baik, tidak. Karena kita masing-masing punya satu gaya ataupun satu aliran tersendiri. Kita hanya bisa melihat, bisa meresapi dan kita lakukan dengan bahasa kita sendiri. Jadi Pak Arbain dulu selalu bilang apa? ATM apa? Ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita tidak bisa meniru persis, harus kita modifikasi. Ya, jadi itu akan menjadikan ciri diri kita masing-masing. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditonton mana karya Bapak, oh semuanya baik semua kan begitu. Yang paling berkesan. Iya. Kalau Anda tanya mana karya Pak Risman yang paling mendebarkan? Yang paling mendebarkan karya saya itu saya potret. Setelah selesai motret ternyata suaminya brimob. Itu saya berdebar-debar itu. Iya kan? Makanya sewaktu memotret model itu Anda harus jelas kontraknya bahwa kita akan melakukan foto ini untuk kepentingan ini, bahwa nanti kita bayar dia berapa, maka tidak ada tuntut menuntut setelah itu tok di materai. Begitu itu lebih clear ya tak begitu ya. Kalau enggak kacau kita nanti ya, jadi seperti itu. Tambah 1 hari kita hunting bersama, malamnya kita slide show. Itu hebatnya dunia digital. Kalau dunia foto dulu harus dicuci dulu, dicetak dulu, baru bisa dinikmati. Nah kalau yang ini langsung bisa kita sajikan, mana karya Anda, ini karya saya. Jadi menariknya di situ ya Pak ya. Tapi apakah itu mungkin? Wah. Saya kira itu dulu tambahannya. Bisa diatur. Jawabannya sama ya? Sama Pak. Titik.
Halo. Menjawab pertanyaan Rio, karya yang berkesan, yang sangat berkesan ya, karya yang dinilai juri yang terbaik dan juara itu. Karena puas, karena penghargaan. kriterianya. Ya, itu sudah menyisihkan orang lain yang banyak ya. Kriterianya ya ketepatan, kepuasan kita mengambil angle momen itu. Kalau kita lihat dulu seperti Pak kata Pak Risman, kita hunting bareng dulu, kita beda foto, pasti kita bisa menilai kriteria apa yang sebenarnya yang ada di diri kita. Sekian. Apalagi fotonya dikasih sama pacarnya. Menjawab yang Pak Risman tadi, kalau Pak Risman, Pak Arbain, Pak Dhani besok kan penjurian ya seharian. Nah kalau di antara itu Pak, di Silu aja misalnya gitu, itu kan dekat dari kantor kita misalnya. Setengah pada waktu istirahat aja gitu, nggak sejam misalnya. Pada waktu itu kita hunting foto rame-rame di Silu misalnya, kawasan Silu saja gitu. Paginya duluan kita hunting. Ya. Iya. Sayang gitu ada Pak Ridwan, ada Pak Arbain, ada Pak Dhani. Mungkin deal ya Pak ya, besok pagi ya. Nah silakan yang ingin ikut hunting foto dengan maestro fotografi kita datang pagi besok ke Dinas Pariwisata. Jam 7. Jam 7 sampai jam 9 ya. Pagi. Ya. Sejauh ini fotografi itu umumnya, kecuali jurnalis ya, untuk dokumentasi landscape itu bagusnya pagi hari dari jam 5 sampai jam 8, dari jam 4 sampai jam 7 malam itu bagus. Siang hari tidur aja. Tapi kalau ada seorang jurnalis, tak boleh Anda orang mau berkelahi sekarang kok nanti sore aja biasa. Ya, orang mau perang kok pagi-pagi supaya ada sunrise, tidak ada. Ya. Jadi sebelum kami menyambi, kita cleaning dulu 2 jam. Baik, sesi kedua sudah kita lalui, semakin hangat. Artinya sudah dijawab. Mungkin kesediaannya pagi kami tunggu di Dinas Pariwisata untuk memulai 0 km dari situ, kemudian ke satu titik, ya ke satu titik bebas. Nah artinya dari diskusi kita ini nanti kita akan coba praktekkan seperti apa. Itu jawabannya untuk pagi besok. Mohon kesediaan untuk kawan-kawan semua. Nah mumpung belum pagi, masih kita buka sesi berikutnya. Ya, masih kita buka atau sudah? Besok pagi. Oke. Oke. Satu. Saya mau nambahin dikit. Kalau lagi hunting rame-rame, ada satu hal yang cukup fatal. Saya pernah cuma bertujuh mendengar rame-rame ya. Kami ke Mentawai, bayar suatu upacara. Lebih parah lagi waktu ke Nias. Kami bayar 17 juta untuk tari perang, 17 juta. Waktu itu kami ber-20. Tapi gak janjian, semua nyebar diri. Jadi tiap foto kita ada orang lain, hancur. Itu udah bayar mahal-mahal gak kepake. Jadi kadang-kadang kalau kita memang foto rame-rame, ada suatu kesepakatan jangan sampai kita saling potret itu. Kalau kita tidak menarik. Dan ingat, kalau di rame-rame, kalau bisa jangan ada yang pakai baju putih. Baju putih itu kalau kepotret hancur ya. Baju putih itu merusak banget foto apapun. Kalau ada putih biasanya udah bubar ya. Baju hitam itu mungkin kalau kepotret sedikit masih cincai lah gitu ya. Itu aja kira. Kalau di rame-rame itu adalah the problem adalah egonya masing-masing bicara. Akhirnya semuanya nggak dapat gambar gitu ya. Itu kalau tarian biasanya. Tapi kalau itu bukan tarian sih masih oke. Saya tari perang 17 juta kita patungan. Akhirnya foto saya ada dia, foto dia ada saya, ada tripod di tengah, aduh hancur ya. Nah,
Untuk besok itu, kalau saya mengusulkan bahwa kita bukan kompetisi untuk besok itu, ya. Kita sama belajar, sharing apa yang kita hasilkan. Jadi tidak ada penilaian besok itu. Jadi jangan anggap, wah saya malu mau ikut. Jangan. Tunjukkan apa yang Anda hasilkan, dan kami juga tunjukkan apa yang kami hasilkan. Jadi mungkin kita berbeda angle, berbeda selera itu. Makanya saya tidak batasi satu objek silo saja, tidak Pak. Silahkan, hanya kota Solo itu setengah jam kita bisa jalan kok. Ya, jadi gitu ya. Lalu seperti tadi di dalam lomba foto itu juga sering terjadi. Saya mau kasih contoh Canon foto maraton ya. Kalau ada seseorang memotret spot ini ya, kita lihat wah ini bagus. Nah kita ikutan bergaya motret di situ. Tapi kita tidak motret sesungguhnya. Orang ini sudah tidak punya kepercayaan diri untuk mengirim hal itu ke lomba, karena berarti akan ada 2 atau 3 orang fotonya sama seperti itu kan. Kita sebagai juri sama, buang. Yang pertama dibuang, yang kedua pun akhirnya kita gugurkan karena duplikasi. Nah itu cara merusak teman ya. Jadi kalau Anda mau saya kasih tip begitu, ada seorang motret silo dari arah satu, Anda ikutan aja pura-pura. Jadi dia sudah khawatir tuh, wah kalau dia juga kirim seperti itu, foto saya ini nggak ada artinya, bunuh gitu ya. Jadi baru kita bergerak ke yang lain. Nah, ada yang lebih sadis. Kalau orang salon foto itu, ada sunsetnya bagus sekali, ada pohon jeruk yang rantingnya bagus, dia foto, setelah itu dia tebas, tidak dibunuh ya, nanti bisa tumbuh lagi, cuma mana ini lokasi di mana tidak bisa lagi karena sudah ditebas ya. Nah itu trik-trik nakal yang seperti itu bisa terjadi, dan ya boleh-boleh saja, itulah kompetisi ya gitu. Nah saya di Nias itu Pak, waktu itu memang 200.000 waktu itu Pak, tahun 79, untuk menarikan sebuah tari perang. Saya tidak dibekali dana dari pusat untuk menanggap tari perang itu. Saya sedang kebingungan itu, saya motret rumah-rumah, tahu-tahu kapal Prinsendam masuk Pak. Turis-turis Belanda datang. Oh, tari perang digelar. Nah, saya cuma ikut nembak aja. Nah, salah satunya saya ikutkan lomba foto Fuji Film, saya juara Pak. Jadi gratis juara lagi. Namanya mungkin Pak Arbain pernah lihat Asmat Warrior judulnya. Jadi orang dengan kalabubu, dengan pedangnya, dengan apa ya. Jadi dari dulu saya memang menyukai objek-objek yang heritage itu Pak, dan berikut juga atribut-atribut budayanya seperti itu. Nah kemarin saya mampir di 1000 Rumah Gadang, Solo Selatan. Banyak rumah-rumah baru yang dipugar, dindingnya kayu baru, di furnish, atapnya sengnya masih mulus, ya, tidak dimeni, tidak berkarat. Saya tidak foto itu. Ya. Selera kita memotret selalu menginginkan benda itu yang sudah ada nyawanya, ada ci-nya kalau orang bilang gitu, ada nafas budayanya. Jadi kalau rumah baru saya abaikan itu. Kalau yang sudah roboh itu walaupun tidak utuh lagi, itu menarik sekali untuk difoto ya. Nah, ya. Ya, lalu kalau motret model ya kita tidak mau yang rusak. Kita mau yang mulus ya. Yang mulus dan mudah. Terima kasih. Oke, ini semakin menarik. Rasanya tidak mau berhenti kita. Mungkin izin Pak yang satu ya. Assalamualaikum, nama saya Sunil Levanto Pak. Saya masih belajar dalam dunia fotografi. Di sini saya ingin menanyakan Pak, bagaimana membuat suatu foto itu berbicara, misalnya landscape atau potret, gitu Pak. Karena saya kebingungan Pak, buat nilai foto suatu orang tuh cari ciri khas dari orang tuh. Di sini saya mau nanya itu Pak, sih Pak.
Itu selalu tanya kalau jurnalis baru di Kompas tanya gimana fotonya bicara. Tolong tunjukin saya foto yang bicara kayak apa. Dia nggak bisa bilang, saya nggak bisa bilang. Foto bicara itu orang ngerti. Ya, kalau orang nggak ngerti nggak bicara, simple. Gini, jangan berharap semua foto mau bicara. Tidak semua foto harus bicara. Terus bicara itu seperti apa? Foto bicara definisinya adalah foto yang orang lain ngerti. Itu simple kok. Foto pemandangan supaya menarik gimana? Nah, kamu tunjukin aku yang menarik kayak apa gitu loh. Oh ini menarik, kamu pikirkan kenapa menarik? Oh cahayanya pagi, oh sawahnya kuning. Kalau dia datang pas sawahnya habis dipanen ya elek gitu loh. Jadi semua itu adalah nalar kok, foto itu cuma nalar. Dan itu bukan rumus, foto bukan rumus ya. Kalau foto itu rumus, semua orang langsung jago gitu. Rumusnya gini, wah gini ya selesai. Enggak, Anda rasakan, ini bagusnya panik, sekarang jelek potret, mau padinya habis dipanen, sawahnya kosong semua ya elek gitu loh. Terus saat padinya lagi menguning, bagusnya kalau kosong nggak ada orang juga nggak bagus. Nah, orang lagi panen padi misalnya, semua logika kok, nggak bisa dibikin rumus. Kalau Anda ingin foto A menarik gimana caranya ya Anda pikirkan, kumpulkan contoh. Itu seperti Pak Aris bilang ATM, amati tiru modifikasi. Saya itu dulu bercita-cita jadi fotografer iklan. Saya bercita-cita iklan ROG pria, iklan tas wanita. Wah saya clipping semua iklan tas wanita. Jadi kalau dapat tas pria sama ROG pria sama tas wanita, saya sudah punya contoh banyak. Ingat ya, nggak usah pikir bahwa kreatif itu nyiptakan sama sekali yang baru. Udah nggak ada yang baru di dunia ini. Semua adalah contoh, ada modifikasi. Contoh A, contoh B, saya bikin gabungannya gitu. Itu yang benar ya kalau ada mau namanya kreatif. Saya udah ngumpulin contoh banyak banget, dapat jobnya motor Ferrari. Masa saya tolak, duitnya gede? Saya belum pernah motor mobil. Joget balik saya ngumpulin contoh mobil gitu loh. Jadi kira-kira kayak gitu. Anda kalau mau menguasai A, kumpulkan contoh-contoh A. Pikirin semua modifikasi Anda pekerjakan, itu aja. Baik, kita beri aplaus balik sama-sama untuk guru kita yang sudah mengisi malam ini. Mungkin sudah tidak ada lagi atau kita puaskan besok pagi. Ya. Besok pagi jamnya sudah ya. Jamnya nanti sekitar jam 8 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 7 kami tunggu di dinas. Kemudian kita coba jalan sampai jam 9 ya. Silakan. Ya. Arahannya sudah jelas. Artinya siapa kalau dilombakan usahakan meniru kemudian gagal semua gitu ya Pak. Tapi saya mau tanggapin masih ada Pak yang baru di dunia ini Pak. Kemarin malam itu kalau nggak salah itu untuk antivirus COVID Pak, masih baru di dunia Pak. Dan itu juga, ya itu mungkin yang paling terbaru. Artinya mungkin terima kasih malam ini kita semua sudah hadir, kemudian berdiskusi hangat, saling menimba ilmu, kemudian terima kasih banyak sharing experience yang sudah diberikan oleh guru kita pada malam hari ini. Sungguh malam ini menjadi sebuah malam yang penuh kenangan, penuh ilmu, dan tentu penuh silaturahim bagi kita semua. Yang dari kami, Pak, kita jumpa tahun lagi dengan buka tahun depan ya. Insya Allah Pak, amin. Nah dari kami mungkin selaku pemandu diskusi kita ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada yang salah atau tidak bisa memuaskan adik-adik komunitas semua. Itu mungkin tidak kesengajaan bagi kami, dan kami berharap dari malam ini tentu ada sebuah dunia baru yang mungkin hadir di Kota Solo dalam rangka melakukan lompatan terbaik Kota Solo menuju kota wisata yang sebenarnya menurut kami. Dari kami sudahi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang penutupan mungkin kami serahkan kembali ke Pak Sugli. Gitu. Ya, mungkin Pak Kadis atau apa gitu.
Baik, terima kasih Pak Kabit atas waktunya telah memandu acara kita ini dari awal sampai akhir. Bang Tambang Basur. Oke. Oke, mungkin di akhir acara sebelum kita foto bersama mungkin ada closing Pak dari Pak Kades. Foto bersama dalam Saya tertarik tadi yang disampaikan Pak Arbain. Kita pernah punya album foto Soluto Efek. Pak Arbain, Jai Subianto, siapa lagi? Oh ya, ya. Nah itu, ya Julian. Nah ini lebih ke heritage. Sekarang kita punya satu lagi kekuatan di Sawalunto, Geopark, Geosite. Nah silahkan nanti rekan-rekan fotografer dikumpulkan nanti hasil fotografinya kita buatkan menjadi satu buku hasil fotografi khusus untuk Geopark. Saya teringat kemarin ada komunitas literasi Pak menggagas acara sehingga terkumpul berapa itu? Berapa waktu itu yang literasi? Cerita-cerita folklore terkait dengan kota Sawalunto yang selama ini barangkali kita pun belum pernah mendengar, ternyata ada cerita-cerita di masyarakat dan itu diperlombakan dijadikan satu buku. Nah kita bantu pada waktu itu untuk acara launchingnya Pak. Nah ya sejuta cerita rakyat sekitar berapa buah itu waktu itu? 27 cerita yang menang menjadi satu buku cukup tebal, menarik untuk dibaca oleh generasi muda, anak-anak sekolah yang barangkali tidak tahu cerita-cerita terkait dengan kota Sawalunto. Ada cerita tentang lubang Basuru, tentang Basurunya gitu. Tentang Puncak Polan, kenapa namanya Puncak Polan. Nah itu saya rasa itu bagus menjadi tradisi warisan yang bisa diturun-temurunkan nanti sehingga cerita-cerita itu tidak terputus di generasi kita saja. Nah begitu juga nanti dengan fotografi di heritage sudah barangkali karena itu sudah 10 tahun yang lalu tidak ada juga salahnya dibuat dengan kondisi sekarang misalnya dengan mengingat perkembangan yang ada di kota Sawalunto terkhusus untuk Geopark. Kita memang belum terlalu mengekspos kekayaan landscape di Geopark, geosite yang ada di kota Sawalunto. Nah ini makanya tadi saya mengajak kami selalu setiap Kamis kalau tidak ada halangan, tidak ada rapat penting, kita selalu turun ke lapangan Pak, rame-rame explore. Nah ini silakan nanti kalau ada fotografer yang mau ikut, kita sama-sama ikut mengambil gambar objek-objek yang masih sangat alami, belum tersentuh. Iya, silakan setelah itu. Jadi mungkin demikian, terima kasih sekali lagi kehadiran kita bersama. Ditunggu besok pagi. Sayang sekali ini ada Pak maestro fotografi tidak diambil ilmunya besok. Kami tunggu di Dinas Pariwisata dari jam 7 sampai jam 9. Mungkin demikian, sekali lagi banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kades, Bapak-bapak narasumber kita pada malam ini. Terima kasih banyak atas waktunya, juga kawan-kawan semua yang telah hadir pada acara temu ramah kita malam ini. Semoga bermanfaat dan menambah silaturahmi kita bersama. Mungkin itu saja acara kita malam ini. Jumpa lagi besok pagi jam 7 di Dinas Pariwisata. Jadi kawan-kawan yang biasa bangunnya kepagian, mungkin besok agar lebih pagi, jam 7 sudah di Dinas Pariwisata. Itu saja mungkin akhir kata. Assalamualaikum. Ya, sebelum ditutup saya sebetulnya ingin menyampaikan permohonan maaf karena ambo tuh takut yo COVID itu ambo lagi kan. Jadi kalau tadi misalnya diajak salaman cuma gitu-gitu aja, jangan sampai masuk hati ya.
Kalau ambo pakai masker dan sakit hati karena ya memang aturannya bentuk itu ya ambo lah 69,5 jadi hampir 7 kepalanya itu. Jadi konon orang yang gampang terjangkit adalah orang yang lanjut usia ya, jadi mohon maaf kalau tidak sebebas seperti biasa, jadi jangan merasa hati. Itu saja. Assalamualaikum. Oke, Pak. Berarti besok kita sama-sama terapkan protokol kesehatan, bukan hanya besok, kapan saja di mana saja kita terapkan protokol kesehatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, foto bareng kalian. Foto bareng dan foto baring. Habis masa habis Memori salah bawa. Memori salah bawa. Foto di tempat yang terang. ngomong apa? Ini bang. Ya.